Selamat berjumpa kembali, terutama untuk rekan-rekan guru yang mengajar di bidang ekonomi dan juga para siswanya. Dan tidak ketinggalan para mereka yang berasal dari kalangan akademisi, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa, lebih utama lagi yang berkecimpung dalam bidang ekonomi. Pun demikian dengan para praktisi yang bergerak dalam bidang keuangan atau penganggaran. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas tentang anggaran laba rugi. Kita tentu sudah paham betul bahwa kita dalam hal keuangan seringkali mendengar apa yang namanya laba maupun rugi. Nah, yang lebih sering lagi kita dengar itu adalah laporan laba rugi. Namun dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang laporan laba rugi secara mendalam, namun kita akan lebih fokus kepada anggaran laba rugi. Antara anggaran laba rugi dan laporan laba rugi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Beberapa hal tersebut itu yang pertama itu adalah tentang adanya hubungan simbiosis antara anggaran laba rugi dan laporan laba rugi. Dari hubungan simbiosis ini, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa keduanya, yaitu anggaran laba rugi maupun laporan laba rugi, itu sama-sama digunakan untuk mengukur profitabilitas dari bisnis yang kita jalankan. Yang kedua, dari aspek hubungan simbiosis adalah bahwa baik anggaran laba rugi maupun laporan laba rugi merupakan sesuatu di mana itu akan menggambarkan alur pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ketiga dalam aspek hubungan simbiosis ini adalah bahwa anggaran laba rugi dan juga laporan laba rugi merupakan sesuatu yang bisa memberikan pemahaman yang lebih baik untuk bisnis kita dan bagaimana keadaan dari suatu mekanisme kontrol atas keuangan perusahaan. Yang keempat adalah pada akhir periode, maka yang namanya varians itu dihitung dengan menghubungkan aktivitas yang menggambarkan bagaimana operasi dari sebuah perusahaan dengan skala profitabilitas baik positif
ataupun negatif. Dan yang kelima, dalam aspek hubungan simbiosis adalah bahwa penyesuaian akan suatu ketika diperlukan untuk mengubah, mempertahankan, atau meningkatkan hasil. Itu tadi aspek dari hubungan simbiosis antara anggaran laba rugi dengan laporan laba rugi. Sekarang kita tinjau dalam aspek kedua, yaitu aspek tujuan. Dalam aspek tujuan ini, yang perlu kita pahami adalah bahwa yang pertama adalah anggaran laba rugi itu disusun oleh mereka, terutama manajer keuangan dan akuntan, untuk memberikan sebuah estimasi untuk hal pendapatan, kemudian biaya, serta keuntungan ataupun kerugian dari perusahaan di masa-masa yang telah akan kita lalui. Sedangkan yang kedua, bahwa yang namanya laporan laba rugi itu merupakan sebuah laporan keuangan yang merangkum berbagai transaksi bisnis sekaligus hasil dari operasi selama periode waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, dalam hal aspek tujuan ini, kalau kita peras dari pernyataan-pernyataan tadi, dapat diambil sebuah benang merah bahwa untuk anggaran laba rugi lebih bersifat untuk masa depan, sedangkan laporan laba rugi lebih bersifat yang telah terjadi. Kemudian aspek ketiga dalam hal anggaran anggaran laba rugi dengan laporan laba rugi adalah soal waktu. Di mana dalam aspek waktu ini, yang pertama bahwa laporan laba rugi itu menggambarkan kegiatan bisnis di masa lalu untuk melakukan sebuah penghitungan pendapatan. Dan yang kedua dalam aspek waktu ini, untuk anggaran laba rugi itu lebih diarahkan pada berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk memperkirakan pendapatan di masa depan. Itu tadi aspek dari waktu. Kemudian yang keempat, kita tinjau dalam aspek penerima manfaat. Dalam aspek penerima manfaat ini, yang pertama harus kita pahami adalah bahwa anggaran laba rugi itu biasanya digunakan oleh manajemen perusahaan untuk merencanakan sekaligus menetapkan target-target untuk aktivitas bisnis di masa depan dan juga
untuk mengukur potensi laba yang bisa diraih. Kemudian yang kedua, dalam aspek penerima manfaat ini, untuk anggaran laba rugi juga bisa digunakan oleh kreditur untuk menetapkan kapasitas pembiayaan serta arus kas perusahaan, terutama yang berhubungan dengan yang namanya pemanfaatan pinjaman. Dan yang ketiga, dalam aspek penerima manfaat adalah bahwa laporan laba rugi juga digunakan oleh investor, pemilik bisnis, juga kreditur, dan tidak ketinggalan lembaga pemerintah untuk melihat akan margin laba yang diperoleh oleh perusahaan di masa lalu dan apakah mereka itu benar-benar mendapatkan atau justru kehilangan uang, terutama dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir. Dalam aspek kelima, antara anggaran laba rugi dengan laporan laba rugi yang juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama adalah bahwa yang pertama, penggunaan laba rugi adalah sebuah rencana yang dapat difungsikan sebagai sebuah penekanan atas batas-batas berapa banyak yang dapat dibelanjakan untuk sebuah kegiatan di masa yang akan datang. Dan yang kedua, bahwa dalam anggaran laba rugi itu digunakan juga untuk menentukan sasaran penjualan guna mendukung yang namanya pengeluaran selama periode waktu yang telah diproyeksikan sebelumnya. Dan yang ketiga dalam aspek penggunaan ini adalah bahwa laporan laba rugi merupakan laporan yang merangkum berbagai aktivitas bisnis serta hasil-hasil yang telah didapatkan. Kita lanjut ke aspek keenam dalam hal antara anggaran laba rugi dengan laporan laba rugi. Dari aspek signifikansi, kita juga akan mendapatkan sesuatu yang teramat penting, yaitu bahwa yang pertama, anggaran laba rugi digunakan secara internal oleh perusahaan dalam rangka menetapkan berbagai sasaran penjualan dan juga anggaran pengeluaran yang memungkinkan mereka untuk mencapai target, terutama target tentang laba.
Kemudian yang kedua, dalam aspek signifikansi ini, bahwa laporan laba rugi juga akan digunakan oleh para pihak dari kalangan eksternal, dan ini sangat berguna dalam pengajuan pinjaman kepada lembaga keuangan yang merujukkan kepada kreditur. Dan yang ketiga dalam aspek signifikansi ini adalah bahwa kapasitas perusahaan untuk pembiayaan ini dapat tergambarkan dalam laporan laba rugi yang bisa menunjukkan suatu resiko dalam berinvestasi serta menghitung serta memproyeksikan tentang jumlah pajak yang biasanya dibayarkan oleh perusahaan ke kas negara. Kemudian dalam aspek pengguna antara anggaran laba rugi dengan laporan laba rugi adalah bahwa yang pertama itu di dalam laporan laba rugi, pengguna yang utama biasanya adalah mereka-mereka atau pihak-pihak yang ingin mengetahui apakah perusahaan akan memperoleh suatu keuntungan atau justru akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam bulan-bulan atau akhir-akhir tahun. Kemudian yang kedua, dalam aspek pengguna ini kita juga perlu memperhatikan bahwa laporan laba rugi itu pengguna utamanya adalah mereka-mereka yang telah menginvestasikan dananya, kemudian juga para pemilik bisnisnya, kemudian juga para kreditur maupun lembaga pemerintah. Yang ketiga adalah bahwa anggaran laba rugi itu akan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan guna meramalkan tentang kebutuhan akan keuangan dan profitabilitas dalam periode akuntansi yang telah diproyeksikan. Dan dalam aspek pengguna keempat adalah bahwa anggaran laba rugi juga digunakan oleh kreditur untuk melihat tentang arus kas dari calon debitur dan untuk menentukan kapasitas pembiayaan yang akan diberikan. Setelah kita memahami beberapa aspek dari beberapa sisi tadi, tentu ada baiknya kita juga mengetahui tentang langkah-langkah dalam persiapan penyusunan anggaran laba rugi. Yang pertama adalah
kita harus memahami bisnis yang sedang kita jalankan. Yang kedua, kita harus mendokumentasikan proses dari bisnis yang sedang kita jalankan. Apa saja itu prosesnya? Tentang proses yang sedang berjalan dalam sebuah bisnis ini, yang pertama adalah kita harus meninjau laporan laba rugi yang mana itu bersifat bisa bulanan atau tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah kita harus merevisi berbagai angka yang berkaitan dengan bulanan sehubungan dengan perubahan sesuai dengan rencana baru, misalnya tentang aktivitas, kemudian tentang jumlah, dan bisa juga tentang harga. Yang ketiga, dalam proses bisnis itu kita harus mengidentifikasi sekaligus melakukan pencatatan yang namanya pengendalian untuk dibuat sebagai periode anggaran. Oleh karenanya, dalam pengendalian ini diperlukan beberapa langkah yang akan kita bahas dalam berbagai pertemuan yang akan datang. Dan yang keempat adalah dalam proses sebuah bisnis, kita harus memasukkan atau menyiapkan anggaran laba rugi yang telah kita susun. Nah, tentu dalam hal ini kita memerlukan berbagai informasi yang sangat akurat guna mendukung terciptanya atau tersusunnya anggaran laba rugi yang betul-betul kredibel, agar proyeksi dari anggaran laba rugi itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif dari sisi perusahaan sebagai penyedia berbagai produk yang akan dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat. Demikian pembahasan singkat kita tentang anggaran laba rugi. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita, sekaligus akan menambah keberkahan kehidupan kita. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komentari, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.